Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi, komunikasi, sosialisasi, institusi, dan dinamika sosial. Interaksi sosial. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek yang mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Sosial adalah berkenaan dengan masyarakat, sedangkan interaksi sosial adalah hubungan antara orang perorangan, antara orang kelompok, dan antar kelompok sebagai hubungan timbal balik. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang, bisa dua atau lebih. Yang kedua, adanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Ketiga, adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini, dan akan datang. Yang keempat, adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Syarat interaksi sosial. Yang pertama, adanya kontak sosial. Contohnya seperti memberi senyuman, menggandeng tangan adik, menatap mata, bersalaman, memberikan makanan. Kedua, adanya komunikasi sosial. Contohnya seperti menyampaikan pesan, menelepon, pasang iklan, berdiskusi. Faktor interaksi sosial. Yang pertama, sugesti, yaitu memberikan stimulus untuk memperkuat keyakinan. Contohnya tampilan iklan. Yang kedua, imitasi, meniru tindakan seseorang. Contohnya, seorang anak melihat ayahnya bersedekah, kemungkinan besar akan ditiru. Ketiga, identifikasi, proses meniru untuk berbuat sesuatu. Contohnya seperti ayah pakai kopiah ditiru anaknya karena anaknya ingin memiliki identitas yang sama dengan ayahnya. Keempat, simpati, yaitu merasa tertarik dengan orang lain karena ada kelebihan tertentu. Contohnya seperti prestasi seseorang akan membuat orang lain tertarik. Kelima, empati, yaitu memposisikan diri sebagai orang lain karena hidupnya. Contohnya melihat pengemis di jalan, lalu merasa bagaimana jika seperti dia. Bentuk interaksi sosial. Pertama, proses asosiatif. 1. Kerjasama. Contohnya seperti gotong royong, aktualisasi, kooptasi, bergaining, joint venture. 2. Akomodasi. Contohnya kompromi, mediasi, toleransi, persetujuan. 3. Asimilasi, yaitu menyamakan sikap mental, tindakan untuk mencapai tujuan. 4. Akulturasi, yaitu menerima unsur kebudayaan asing. 2. Proses disosiatif. Pertama, kompetisi, yaitu persaingan untuk mencapai kemenangan tertentu. 2. Kontroversi, yaitu menentang secara sembunyi untuk menghindari konflik terbuka. 3. Konflik, yaitu perselisihan antara beberapa pihak yang saling menghancurkan. Komunikasi sosial. Komunikasi sosial ialah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Komunikasi sosial secara tidak langsung dan langsung. Tidak langsung adalah proses dari suatu komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung alias memerlukan bantuan saat komunikasi. Sedangkan komunikasi secara langsung ialah proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Komunikasi sosial menurut para ahli. Colin Carey mendefinisikan komunikasi sebagai usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau tanda, memiliki bersama serangkaian peraturan untuk berbagai kegiatan mencapai tujuan. F. Harnack dan T. Vess mendefinisikan komunikasi sebagai proses interaksi di antara orang untuk mencapai tujuan integrasi interpersonal dan interpersonal. Edwin Neumann mendefinisikan komunikasi sebagai proses untuk mengubah kelompok manusia menjadi kelompok yang berfungsi. Carlos H. Cooley
merujuk pada sebuah mekanisme yang berjalan di mana hubungan antar manusia berada dan berkembang semua simbol dalam pikiran, bersamaan dengan makna penyampaiannya melalui ruang dan bertahan dalam waktu. Ciri-ciri komunikasi sosial. Pertama, terdapat lebih dari satu orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. 2. Terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak sosial. 3. Memiliki sebuah maksud dan tujuan yang telah ditentukan secara jelas. 4. Adanya dimensi waktu, baik masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan datang. Tujuan komunikasi sosial. Pertama, komunikator, yaitu orang atau kelompok orang yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Komunikan, yaitu pihak orang yang menerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Syarat komunikasi sosial. Komunikator, yaitu orang atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Komunikan, pihak yang menerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Umpan balik, salah satu aspek komunikasi yang harus dilakukan, baik oleh atasan ke bawahan atau sebaliknya. Media, suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Faktor terjadinya komunikasi sosial. Yang pertama, konteks, yaitu kondisi ketika suatu keadaan terjadi. Kedua, noise, yaitu dalam proses komunikasi, noise atau gangguan apapun bisa berpengaruh terhadap pesan yang disampaikan oleh si pengirim dan diterima serta dipahami oleh si penerima pesan. Sosialisasi sosial. Sosialisasi sosial adalah proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat individu. Pengertian sosialisasi sosial menurut para ahli. Menurut Broch C. John, sosialisasi adalah suatu proses sosial yang berhubungan dengan manusia dalam mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakatnya untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitas baik sebagai individu maupun masyarakat. Menurut David Gaslin, sosialisasi adalah bagian daripada sebuah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. Menurut Peter Berger, mengartikan sosialisasi sebagai proses belajar anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Syarat terjadinya sosialisasi. Pertama, apa yang disosialisasikan adalah sebuah informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. 2. Menjalankan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. 3. Siapa saja yang mensosialisasikan. Pihak yang mensosialisasikan bisa jadi adalah institusi, media massa, individu, dan kelompok. Tujuan sosialisasi sosial. 1. Setiap orang dapat hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat jika menghayati nilai dan norma dalam kehidupan. 2. Setiap orang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan harapan masyarakat yang memiliki budaya, di mana budaya tersebut mengikat para warganya. 3. Setiap orang dapat menyadari keberadaan dalam masyarakat, sehingga individu tersebut mampu berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari. 4. Setiap orang mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Proses sosialisasi. 1. Internalisasi nilai-nilai, yaitu proses penanaman nilai dan norma sosial ke dalam diri seseorang yang berlangsung sejak lahir hingga meninggal. 2. Enkulturasi, yaitu proses pengembangan dari nilai-nilai budaya yang sudah tertanam dalam diri seseorang dan diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari. 3. Pendewasaan diri, yaitu proses berlangsungnya internalisasi
dan enkulturasi secara terus-menerus hingga membentuk suatu kepribadian. Faktor sosialisasi sosial. Pertama, sifat dasar, yaitu perilaku atau karakter yang mendasar dalam diri seseorang. 2. Lingkungan prenatal, yaitu lingkungan manusia sebelum lahir ataupun lingkungan embrio yang ada di dalam kandungan ibu. 3. Perbedaan individu, yaitu perbedaan kemampuan dan karakteristik. 4. Lingkungan, yaitu kesatuan ruang. 5. Motivasi, yaitu serangkaian sifat yang mempengaruhi individu untuk mencapai sebuah tujuan. Agen sosialisasi terdiri dari keluarga, sekolah, teman, dan media massa. Institusi sosial. Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan, salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Ciri-ciri institusi sosial. Pertama, memiliki tingkat kekekalan tertentu. 2. Memiliki tradisi, baik tertulis maupun tidak. 3. Memiliki tujuan yang jelas. 4. Memiliki pola perilaku. Syarat institusi sosial. 1. Suatu tata kelakuan yang baku. 2. Kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama. 3. Mempunyai perlengkapan dan peralatan. Jenis institusi sosial. Lembaga keluarga, yaitu unit terkecil di masyarakat terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Lembaga agama, yaitu sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan. Lembaga ekonomi, yaitu bagian lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Lembaga pendidikan, yaitu tempat berlangsungnya proses pendidikan. Faktor institusi sosial. 1. Prinsip demokratis, yaitu kebebasan. 2. Partisipatif, yaitu pengambilan bagian. 3. Difusi inovasi, yaitu tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersadar dalam sebuah kebudayaan. 4. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk membangun daya itu. Dinamika sosial. Dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologi secara jelas dalam situasi yang dialami. Jenis-jenis dinamika sosial. 1. Penyimpangan sosial, yaitu perilaku yang keluar dari norma dan nilai. 2. Perubahan sosial, yaitu terjadinya perubahan sosial apabila terjadi pergeseran nilai, pola, norma, sosial, dan terjadinya permasalahan di pelapisan sosial. 3. Pengendalian sosial, yaitu untuk mengontrol. 4. Mobilitas sosial. Syarat dinamika sosial, yaitu perubahan struktur, pergantian anggota, perubahan situasi dan ekonomi, dan perbedaan kepentingan. Ciri dinamika sosial. 1. Berdasarkan norma. 2. Munculnya dampak-dampak interaksi. 3. Memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.